Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan pengurus BUMDes, atau direktur BUMDes, kawan-kawan perangkat desa, juga kawan-kawan pegiat desa dan pengurus koperasi Desa Merah Putih. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa, episode khusus kaitannya dengan tiap hari Jumat. Kita eh, Jumat Kontan itu eh, kontak tani. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema atau topik modal nggak sampai 2 juta, BUMDes jadi stokis pupuk tingkat kabupaten. Ini juga menarik, apalagi kalau untuk BUMDes, kelompok tani pun atau badan PAM ini pun juga sangat menarik ini. Kaitannya dengan bisa sebagai stokis pupuk di tingkat kabupaten. Saya kira ini seperti apa nanti eh, skema-skemanya sehingga nanti mungkin kawan-kawan bisa eh, menggerakkan sebagai tempat untuk eh, salah satu alternatif eh, penyediaan pupuk dengan modal yang relatif murah gitu. Dan nanti akan diantarkan oleh Pak D. Suryo Koco. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Koco. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Panudi, salam sehat. Alhamdulillah. Wah, ini sebenarnya menarik juga, Pak D. Walaupun di wilayah kami ini yang tak ada hujan sekarang ini juga ada yang tanam, namun juga terbatas karena musimnya musim kering. Yang punya sumur dalam ya itu mungkin bisa tanam. Dan ini kayaknya terkait pupuk subsidi saat ini kayaknya belum belum keluar gitu. Mungkin ketika musim tanam pertama mungkin. Kalau ini kan musim tanam ketiga. Tapi terkait dengan topik pada pagi ini, saya kira ini juga baik untuk BUMDes pun, apalagi BUMDes sekarang kan ketahanan pangan. Di samping katalah untuk istilahnya penyediaan, apalagi yang kaitannya dengan tanaman-tanaman, baik itu tanaman padi atau tanaman hortikultura atau yang lain. Saya kira eh, ketika nanti akan sebagai stokis, saya kira juga cukup menarik di samping nanti untuk eh, petani-petani yang di desa tersebut. Kira-kira seperti apa ini Pak D terkait dengan modal 2 juta tapi sudah bisa jadi stokis sebuah BUMDes, saya kira ini cukup cukup menarik ini. Dipersilakan Pak D. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini forum kita adalah forum kontak tani. Jadi kita akan berbincang isu-isu tentang pertanian. Pagi hari ini kita ingin menyampaikan satu program atau satu apa ya, lebih pada ini usaha lah, ini lebih pada informasi bisnis. Jadi kita punya koperasi namanya Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia. Komitmen kita adalah membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Mungkin awalnya kita mulai dari situ. Nah, kami kebetulan beberapa waktu kemarin sudah melakukan penandatanganan MOU kemitraan dengan salah satu produk pupuk probiotik yang itu ditemukan atau dikembangkan oleh teman-teman dari kampus di Malaysia. Jadi ini menurut saya satu peluang yang menarik sehingga pada saat kemarin kita mencoba menjajaki lebih jauh dan kemudian dari sana kemudian terbangun kesepahaman. Satu kesepahaman bahwa Kode Indonesia akan membantu menyebarkan
produk ini ke masyarakat di seluruh Indonesia, kira-kira kayak gitu. Jadi ini lebih ke informasi awal yang kami perlu sampaikan. Ini dikembangkan oleh Universitas Malaysia di Panghang Sultan Abdullah. Jadi ini apa penelitian yang dikembangkan oleh kawan-kawan di kampus di Malaysia yang kemudian kita bertemu dengan pihak pemegang haknya di Indonesia dan dari perbincangan itu kemudian kita sepakat untuk mengembangkan produk ini pemasarannya di Indonesia. Beberapa kawan sudah melakukan uji coba ya, artinya demplot kemarin kita ada 2 tempat setidaknya yang sudah melakukan demplot dan itu dalam konteks jaringan dari kita. Jaringan dari kita itu artinya mereka mengenal melalui kode Indonesia dan kemudian mendapatkan fasilitas untuk dilakukan uji coba. Yang satu itu ada dari Pak Dev dari Koperasi Desa. Dua-duanya dari Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan yang pada saat itu interest teman-teman dari Koperasi Desa Merah Putih dari Sulawesi Utara, kemudian ada dari kawan kita yang di Bogor. Jadi dari pernyataan mereka ini terbukti bahwa pemanfaatan pupuk ini efektif untuk hortikultura ya. Jadi Pak Dev mencoba melakukan uji coba itu untuk satu hamparan tanaman wortel yang satu bagian ini menggunakan kebiasaan yang mereka lakukan dengan pupuk kimia dan seterusnya. Yang satu bagian lagi menggunakan Prepekto tanpa pupuk kimia sama sekali. Dan ternyata hasilnya daunnya lebih lebat dan kemudian hasilnya lebih bagus. Kira-kira seperti itu nanti ada waktunya kita undang teman Pak Dev untuk bisa berbagi cerita. Kemudian dari teman-teman di Nusa Tenggara itu bukan bukan dari kode Indonesia jaringannya, tapi mereka sudah mengembangkan itu dan kemudian dipakai juga untuk lahan pertanian padi dan hasilnya lebih meningkat, bahkan tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, untuk yang dari jaringan kode Indonesia ada dari Mbak Siti yang ada di Bogor itu juga sudah melakukan uji coba untuk umbi. Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana ceritanya ini apa modal cuma kurang dari 2 juta kemudian bisa jadi stokis kabupaten. Jadi kawan-kawan karena semangat kode Indonesia ini lebih pada membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya, maka pada prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan cara-cara supaya kawan-kawan ini bisa berkembang tetapi tidak kemudian benturannya adalah di modal. Pada kesempatan kali ini memang kami harus jujur bahwa kami pada tahap awal lebih menginginkan, ya, lebih menginginkan tidak berarti yang lain tertutup, tapi lebih menginginkan bahwa yang mengembangkan adalah teman-teman dari BUMDes. Kenapa teman-teman dari BUMDes? Karena kami berpikir bahwa lembaga ekonomi desa hari ini kan ada 2 nih Mas Paludi, ada koperasi desa, ada badan usaha milik desa. Sementara kalau bicara amanat undang-undang itu ada satu lagi Mas Paludi, kalau urusan petani adalah badan usaha milik petani. Jadi kalau kita bicara desa, setidaknya terkait dengan pertanian ada 3 entitas bisnis atau entitas ekonomi lokal desa. Satu adalah badan usaha milik desa berdasarkan undang-undang desa. Satu koperasi desa Merah Putih berdasarkan Inpres. Kemudian satu lagi badan usaha milik petani yang berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ini kalau tidak salah Undang-Undang tahun 2018. Nanti bisa dicari. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya pastikan bahwa kami memprioritaskan bukan berarti kami mengistimewakan. Artinya kami mencoba untuk menawarkan peluang ini kepada kawan-kawan di BUMDes, tetapi tidak kemudian bahwa BUMDes pasti kemudian menjadi apa satu-satunya menjadi jalur distribusi kita, nggak sama sekali. Tapi ketika BUMDes yang pertama, ketika BUMDes tertarik bergabung dan seterusnya, maka ini menjadi satu perhatian khusus. Kenapa? Karena ya kita ingin BUMDesnya berkembang. Apalagi kalau dengan apa modal yang kita sampaikan tadi, maka sebenarnya Badan Usaha Milik Desa dengan alasan ketahanan pangan kemarin itu pasti ada modalnya lah, ada kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itu. Saya coba sharing untuk apa materi yang sudah saya siapkan. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Jadi kawan-kawan kita mencoba menyampaikan ini secara umum adalah peluang kemitraan stokis kode agro. Kenapa kami sampai namakan ini sebagai kode agro? Karena cita-cita besarnya Kode Indonesia itu punya divisi khusus yang menangani agro. Kemitraan dengan para pihak dan seterusnya pasti menjadi andalan atau menjadi senjata ya, menjadi kekuatan dari Kode Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya koperasi kita, Kode Indonesia, kita sudah banyak membangun hubungan, baik itu kemudian sampai pada level bisnis atau hubungan lebih pada memberikan kemanfaatan ke anggota-anggota Kode. Kode adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia, Koperasi Primer Nasional yang secara kelembagaannya kita sudah berdiri dari 2021. Nah, peluang ini kita berpikir bagaimana kami ingin membangun ekosistem dari agrobisnis menuju yang jelas adalah agrobisnis yang maju, mandiri dan berkelanjutan. Nah, 4 dimensi keuntungan menjadi mitra kode agro. Satu adalah peluang usaha berkelanjutan karena kita akan mencoba menjadi mitra untuk pemasaran produk-produk sarana produksi pertanian. Pupuk Prepekto ini salah satunya. Nah, kemudian kuadran 2-nya adalah jaringan distribusi yang luas, jadi menjadi mitra resmi, terintegrasi langsung dalam rantai pasok agro bisnis. Nah, ini yang salah satu yang sudah yang kita coba selalu bangun, elemen-elemen kekuatan kita. Bicara agro, bicara pertanian, perikanan dan seterusnya, kita juga sudah menjadi mitra dari ID Food untuk pemasaran produk ikan olahan, yaitu ikan patin olahan untuk keperluan suplai dari dapur MPG. Jadi piloting kita ada di Purwakarta, semoga nanti berkembang dan seterusnya. Kita juga sedang membangun kemitraan dengan teman-teman dari Perkumpulan Purna Bakti Kepala Daerah. Jadi ada satu perkumpulan Purna Bakti Kepala Daerah, juga dengan Apkasi, kita juga sedang ada pembicaraan-pembicaraan untuk membangun rantai pasok atau membangun kemitraan dengan segala elemen-elemen kekuatan yang ada, dan kita sudah ada satu kesepahaman bahwa membangun bisnis atau mengembangkan desa ya salah satunya adalah mengembangkan untuk bisnis desa dengan cara atau melalui jalur BUMDes. Ini bagian lain yang nanti kita akan bedah lebih lanjut, tapi pada pagi hari ini kita bicara lebih pada agro pupuk Prepekto. Nah,
kita juga akan mengarah pada ekosistem hulu hilir. Kenapa? Karena bagian-bagian yang juga sedang kita kembangkan adalah bagaimana menggunakan layanan-layanan digital untuk kemudian lebih mempermudah koordinasinya. Kemudian yang paling akhir yang pasti adalah penguatan ekonomi desa. Karena itu adalah visi besar dari koperasi kita adalah membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Nah, posisi strategis kawan-kawan di pusat ekosistem ini adalah ketika kemudian menjadi stokis, maka suplai produk berkualitas dan infrastruktur sistem digital itu menjadi tanggung jawab kita yang ada di pusat. Jadi nanti akan banyak kemudahan yang akan kita berikan. Salah satu contohnya kita sudah ada sekarang, nanti kita akan coba lihat juga. Kita sudah mengembangkan agent GPT untuk mengetahui tentang Perfecto. Perfecto itu apa, manfaatnya apa, konsultasi pertanian dan seterusnya bisa dilakukan melalui agent GPT yang sudah kita siapkan. Dan ini sedang kita proses untuk kita integrasikan dengan WhatsApp. Jadi nanti kawan-kawan tidak perlu membuka lagi ChatGPT, tapi bisa bertanyanya melalui nomor WhatsApp. Ini sedang kita persiapkan. Nah, kemudian koperasi, kios agen, kemudian kelompok tani, ini bagian yang kemudian kita harapkan menjadi mitra dari jaringan ini. Jadi mungkin lebih ke kios dan agen ini lebih pada kawan-kawan yang ada di BUMDes ini bisa mengambil peran di situ, kelompok tani dan seterusnya juga bisa mengambil peran. Dan kami prinsipnya adalah siapa yang datang lebih awal itu yang kita layani. Artinya ketika satu kabupaten kemudian sudah ada yang mendaftar di awal sebagai mitra stokis, maka kami akan menempatkan dia sebagai stokis di kabupaten itu. Kalau ada yang tertarik untuk bergabung dan seterusnya, kita akan limpahkan ruang transaksinya melalui mereka yang sudah teregistrasi di kita. Jadi umpama ternyata di kabupaten itu perorangan atau kemudian ada UMKM atau kemudian ada koperasi yang lebih dulu meregistrasi, maka mereka lah yang lebih punya hak. Bahwa secara proses memang akan ada evaluasi dan seterusnya, pastinya nanti kami akan memberikan artinya ruang kepada mereka-mereka yang sudah tertarik bergabung, tapi mungkin pada saat itu stokisnya sudah dipegang oleh kawan yang lain. Nah, nanti evaluasi itu akan kemudian kita berikan ketika kemudian dianggap tidak mampu atau melanggar etika yang sudah kita tetapkan, maka dia akan kita putus dan kemudian kita berikan ruang kepada kandidat yang berikutnya. Nah, operasional kita dengan 4 pilar tanggung jawab stokis adalah distribusi, jadi menjamin ketersediaan stok dan memasarkan sarana produksi pertanian secara profesional, kemudian melakukan ekspansi lebih pada penguatan penguatan jaringan pemasarannya, kemudian selalu melakukan edukasi, dan kemudian menjaga kualitas, jadi menjaga kelancaran distribusi dan seterusnya. Nah, untuk Perfecto ini ceritanya kayak apa nih? Nah, untuk Perfecto kami melihat bahwa ini menjadi kita harapkan menjadi satu unit usaha dari koperasi yang akan mandiri berjalan karena dengan adanya stokis dari mitra kode agro ini, maka ini adalah wajah dari unit usaha kode agro. Nah, di sini kita yang akan mempersiapkan untuk teknologinya, kemudian kami juga menjaga kualitas produknya karena produksinya ada di Jakarta. Kita melakukan pengawasan untuk kualitas produksinya,
dan membangun ekosistem yang lebih mandiri. Artinya dengan adanya teknologi WA nanti yang kami akan kembangkan, maka semuanya akan terintegrasi dengan baik dari data-data yang masuk dan seterusnya. Ceritanya seperti apa nih? Kemudian ketika punya punya hak wilayah, ibarat kata punya hak wilayah kabupaten, ceritanya tanggung jawabnya seperti apa umpamanya. Jadi pada tahap awal ini kawan-kawan cukup belanja 10 liter. Jadi ini produk pupuk cair. Saya tidak akan menjelaskan tentang pupuknya nanti nanti di videonya di video saya sudah ada dan di link tree-nya juga sudah kita siapkan nanti informasi-informasinya ada di sana tapi kita lebih pada bicara bisnisnya. Minimalnya belanja 10 liter. 10 liter itu modalnya berapa? Kenapa kita sebutkan di bawah 2 juta? Karena 10 liter ini harga pokoknya adalah 1 liternya 150.000. Jadi kalau 10 liter itu cuma 1 juta, bukan cuma lah, 1.500.000. Nah harga ini adalah harga Franco Jakarta. Nah kemudian nanti ada biaya pengiriman sampai ke alamat. Pengiriman kita sudah bermitra dengan JNT Cargo dan kemudian nanti kawan-kawan melakukan pembayaran itu hanya bayar produknya saja. Bayar produknya saja, biaya kirimnya itu nanti dibayar langsung pada saat sudah sampai. Jadi kita sudah ada apa komitmen dengan JNT Cargo bahwa nanti ongkos kirimnya dibayar di tempat. Jadi kenapa kita sampaikan di bawah 2 juta ya kalau 10 liter 1,5 juta ya kan biaya pengiriman nggak akan sampai 500.000 lah. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah kemudian apa yang kita harapkan dari kawan-kawan yang menjadi stokis adalah punya tempat usaha atau tempat penyimpanan lah. Kalau ini kita tulis di sini gudang penyimpanan itu kan manakala jumlahnya sudah sangat banyak dan sudah karena kalau 10 liter ya ibarat kata dibayangin kayak 10 botol aqua yang 1 literan kan nggak makan tempat. Ini ini sangat mungkin dilakukan oleh BUMDes yang bahkan mungkin BUMDesnya tidak punya warung, tidak punya toko atau apapun itu bisa jadi dari sekarang tempat ada mama kalau kawan-kawan ada yang mungkin apa BUMDes ketahanan pangan ada yang piara ikan, piara ayam atau kemudian mengembangkan melon seperti yang tempat Mas Kolil, maka ya 10 liter itu ya tempatnya di gudang penyimpanan dari unit-unit yang ada itu kan sangat mungkin. Nah, kemudian legalitas ini sebenarnya legalitasnya bukan dalam konteks legalitas dari kelembagaan ya, tapi lebih pada kami memastikan bahwa kawan-kawan yang akan bergabung itu bersedia menjadi anggota Kode Indonesia. Jadi dalam prosesnya nanti meregistrasi sebagai calon anggota. Bahwa kemudian nanti simpanan pokok, simpanan wajibnya belum bayar dan seterusnya nggak ada isu, tetapi yang penting sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota. Nah, komitmennya ini bagian dari aset sosial, kalau tadi aset fisiknya, kita punya basis jaringan, kawan-kawan punya relasi dengan petani, kelompok tani, koperasi, atau kios pertanian lokal, kemudian mengikuti standar operasional, bersedia mengikuti seluruh pelatihan produk dan mematuhi SOP. Jadi kami punya standar untuk SOP-nya, punya standar etik sebagai stokis itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian punya visi pertumbuhan. Nah, sebelum berlanjut kita sampaikan ketika nanti WA officialnya sudah kita kembangkan dan terkoneksi dengan apa
terkoneksi dengan benar-benar ini kok ada. Jadi ketika ada yang kemudian ketika WA nanti officialnya sudah kita siapkan, kalau yang sekarang ini WA-nya masih WA-nya koperasi, tetapi nanti kita akan menyiapkan khusus untuk keperluan Perpekto ini pertanyaan-pertanyaan tentang manfaat atau cara pengaplikasian dan seterusnya nanti cukup dikonsultasikan melalui WA dan kemudian ketika ada yang ingin membeli maka nanti akan secara otomatis ditanya Anda ada di wilayah mana. Ketika taruh kata ada orang yang tertarik ingin membeli dan dia ada tinggal di Sukoharjo, maka secara otomatis nanti WA akan memberikan respon. Untuk Sukoharjo, Anda bisa menghubungi, kalau kata kalau Mas Panudi bergabung atau BUMDes di Sukoharjo siapa yang bergabung, maka akan direkomendasikan untuk menghubungi WA dari mitra stokis kita di kabupaten itu. Jadi kawan-kawan jangan khawatir bahwa ini kita sudah kembangkan nanti transaksinya semua langsung di pusat, nggak ada. Jadi semua transaksi hanya dilakukan oleh stokis ketika memang sudah ada stokisnya dan kemudian semua permintaan akan disesuaikan dengan wilayah stokis. Nah, tadi kita sudah dapat informasi tentang harga per liternya untuk HPP-nya, kemudian harga jualnya gimana Pak D? Harga jualnya kita menentukan harga eceran tertinggi. Itu bagian dari kepatuhan SOP, kepatuhan dari standar kita maksimal adalah harga eceran tertinggi. Berapa harga eceran tertinggi? Kami menetapkan harga eceran tertinggi 175.000. Jadi ada spare sekitar 25.000 untuk keuntungan kawan-kawan dan seterusnya. Termasuk kemudian untuk keperluan operasional mungkin ini dan kalau pengantaran itu kawan-kawan bisa melakukan pengecasan biaya pengantaran. Lalu kata nih, oh Sukoharjonya Sukoharjo di ujung nih. Kalau kemudian Pak bisa diantar apa enggak? Oh ya bisa diantar. Diantarnya mungkin pakai dengan ongkos antar ini sesuai dengan tarifnya Gojek, umpamanya Gosen atau Grab atau segini oke atau enggak. Kalau oke oke boleh diantar. Ya mungkin bisa diantar siapa dengan rate yang sudah ada disepakati. Kira-kira seperti itu. Jadi secara bisnisnya sederhana dan memang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana meyakinkan bahwa pupuk ini punya kemanfaatan dan seterusnya. Kalau kemarin kita sudah ada konsep denplotnya ya. Nah, sisi yang lain juga kita melihat ya inilah bagian dari komitmen kita kerja bersama-sama. Nah, ketika kemudian sudah beli dan kemudian tidak apa merasa tidak mampu gimana Pak D? Kami tidak ingin merugikan. Jadi dengan batasan 3 bulan pembelian, terakhir 3 bulan, ketika kemudian stokis itu merasa tidak tertarik untuk melanjutkan, maka sisa barang yang ada selama tidak rusak, kami beli bisa diretur, dikembalikan dan kemudian hak stokis Anda kita cabut. Jadi kalau akan berhenti maka kemudian tidak akan ada rugi nih. Ya berarti pembelian yang sudah ada selama 3 bulan terakhir, kalau lebih dari 3 bulan, artinya nanti dari datanya yang 3 bulan terakhir ini yang dibeli berapa liter, yaitu yang nanti kita akan beli kita diretur dan dibeli oleh kita dan kemudian stokis di wilayah itu berarti terbuka untuk orang lain. Jadi itu yang gambarannya bahwa dengan kita melakukan ini ekosistem agrobisnis ini harapannya adalah ada sistem digital yang nanti kita aplikasikan dengan produk-produk kode agro. Kita saat ini memang untuk saprotan kita baru pupuk organik ini
tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada produk-produk yang lain. Kita akan jajaki lebih lanjut. Kemudian bagaimana jaringan dan kepemimpinan kawan-kawan, kepemimpinan ini maksudnya manajerial kawan-kawan, ya ini yang kita harapkan menjadikan kebangkitan ekonomi desa yang lebih maju dan mandiri. Jadi kawan-kawan kalau akan tertarik menjadi pusat pergerakan agrobisnis di wilayah, ya bisa dimulai hari ini dengan bergabung menjadi Stokis Perfecto. Mungkin itu yang bisa Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Panudi tentang ruang bisnisnya. Kemudian Pak D, apa yang kemudian bisa menjadi apa nilai keunggulan produk-produk ini dan seterusnya. Kawan-kawan bisa melihat dari apa yang kan konten tayangan yang sudah ada dan kita nanti juga akan mengundang secara khusus kawan-kawan yang dari mereka yang sudah memanfaatkan pupuk ini, kita akan undang untuk membuat testimoni. Nah, yang tadi saya sampaikan, tahap sekarang memang kita sedang mengembangkannya lebih pada menggunakan microsite. Jadi saya coba bagikan lagi sebelum nanti dibuka kesempatan tanya jawab oleh Mas Panudi. Jadi kawan-kawan untuk yang sekarang yang sedang kita kembangkan atau yang sedang kita lakukan adalah dengan kita sudah ada microsite. Microsite-nya Perfecto di sini, pakainya Linktree. Nah, di sini kita bisa lihat tentang informasi dari Perfectonya ini, kemudian info stokisnya bisa dilihat di sini. Jadi dalam format video bisa dilihat di sini stokis itu apa dan seterusnya bisa dilihat di sini. Kemudian kita mencoba mengembangkan GPT, Agent Assistant Perfecto. Jadi kalau dari microset ini kawan-kawan bisa langsung ngeklik dan akan masuk ke Agent GPT yang sudah kita siapkan. Yang ini terkait dengan Perfecto. Jadi akan langsung masuk ini asisten Perfecto. Ini ada suara-suara ya. Oke, jadi di sini ada asisten Perfecto. Ini membantu petani mendapatkan informasi konsultasi terkait pertanian dikembangkan oleh Suryo Koco, Ketua Kode Indonesia. Jadi kawan-kawan bisa menanyakan apapun di sini terkait dengan pertanian dan terkait dengan Perfecto. Kalau kata nih bertanya di sini, uh, beritahu saya pemanfaatan pupuk Perfecto untuk tanaman padi namanya. Langsung aja ditulis seperti itu, dia akan memberikan informasinya. Jadi akan memberikan informasi berdasarkan data yang kita miliki. Jadi berdasarkan presentasi Perfecto, marketing dari playbook yang ada, yang Anda berikan, pemanfaatan Perfecto untuk padi. Jadi diagnosa awal, tanaman padi, pada masalah Perfecto ini untuk penggunaan Perfecto untuk pertumbuhan, kondisi tanah menurun akibat apa dan seterusnya. Jadi
Kita baca kemudian kita lihat bagian lahirnya. Taruh kata nih dari data bisa dibantu, dari data tersebut saya bisa bantu. Jadi kalau di sini dia bilang kalau Bapak Ibu ingin membuat rekomendasi yang lebih tepat, kirim 7 data berikut ini. Jadi Nah, dari kalau kata nih ada varietasnya apa, kemudian umur tanamnya berapa, luas sawahnya berapa. Nah, ketika informasi ini diberikan, maka akan keluar rekomendasi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi sawah. Jadi hal-hal seperti ini sudah kita antisipasi, sudah kita siapkan, dan saat ini memang masih dalam apa masih dalam format untuk GPT ya, atau masih dalam format microset. Ini sedang kita persiapkan untuk nantinya yang kawan-kawan tanya dan seterusnya ini cukup melalui WA, nomor WA khusus yang nanti akan kita siapkan, kemudian tanya-tanyalah di situ pakai WA. Jadi nggak perlu buka ChatGPT lagi. Ini sedang proses untuk penyiapan. Nah, kemudian informasi-informasinya seperti apa nih yang kemudian bisa didapatkan, pupuk cair inovatif, bla bla bla, gitu kan. Kemudian manfaat utamanya meningkatkan kesehatan kesuburan tanah, kemudian kandungan utama yang ada apa saja, kemudian cocok untuk tanaman apa, ya kan. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang di sini keunggulan perfektonya apa. Nah, kami juga nanti akan menyiapkan nanti dari microsite ini nanti akan ada dokumen-dokumen pendukung dari pupuk itu sendiri. Artinya, oh ini sudah terdaftar, ini sudah mendapatkan izin edar dan seterusnya. Nanti kita akan lengkapi di sini. Jadi kira-kira itu Mas Panudi yang saya bisa sampaikan bahwa konsep kita, konsep Kode Indonesia adalah membangun desa dengan berkooperasi. Oleh karenanya, salah satunya kita isu pertanian kita masuk menjadi pemasaran karena kenapa? Karena Kode Indonesia adalah koperasi jasa non simpan pinjam. Jadi kita bergeraknya di bidang jasa, jasa pemasaran, jasa konsultan, konsultan manajemen, kemudian jasa pendidikan, jasa apa media penerbitan itu bagian yang kita lakukan termasuk tadi malam kita ada untuk apa kerjasama dengan Universitas Merdeka Malang. Tadi malam kita menyiapkan ruang untuk kawan-kawan dari Universitas Merdeka Malang menjelaskan tentang program magister yang kemudian mungkin kawan-kawan merasa perlu untuk mendapatkan peningkatan pendidikan menjadi S2 bisa selesai dengan 1,5 tahun dan perkuliahannya bisa dilakukan secara hybrid. Jadi kawan-kawan tidak harus kemudian meninggalkan pekerjaan kemudian pindah ke Malang, cukup dari rumah kuliahnya Sabtu dan Minggu, Jumat Sabtu kuliahnya, kemudian apa kalau mengikuti dengan serius maka targetnya 3 semester sudah bisa lulus magister. Ini kan bagian-bagian yang kemudian dalam konteks peningkatan kapasitas kawan-kawan kita juga cari mitra-mitra untuk bisa kita koneksikan. Dan untuk besok Mas Panudi ini sekaligus tambahan informasi untuk besok pagi hari Sabtu dari ID Food siap untuk mempresentasikan program stock point. Kalau di kita istilahnya stokis ya tadi ya. Kalau di ID Food istilahnya stock point. Jadi saya lebih mendorong kawan-kawan BUMDes untuk bisa bergabung. Kenapa? Karena di sana cukup dengan
modal ruangan gudang atau tempat usaha 50 meter persegi tanpa menanggung risiko rugi, tanpa harus belanja barang. Itu menjadi mitra dari Stock Point ID Food sejajar dengan kantor cabangnya ID Food. Ini kan luar biasa Mas Panudi. Teman-teman BUMDes kalau bisa memanfaatkan ini kan akan menjadi luar biasa. Detailnya kayak apa? Besok hari Sabtu kita akan buka forumnya. Sudah clear dari beliau. Semalam sudah konfirmasi ke saya. Oke Mas tanggal 15 karena beliau bisanya Sabtu. Awalnya bicara Sabtu depan saya pikir wah kelamaan ini 22 kan. Terus kemudian ya 22 terus saya bilang Pak, apakah mungkin Sabtu besok ini tanggal 15 terus malam sudah memberikan konfirmasi, oke siap, jam 6 pagi Pak. Ya jam 6 persiapan, nanti kita on jam 7. Jadi kira-kira itu nanti jam 6 sudah kita buka, nanti onnya jam 7. Saya berharap kawan-kawan BUMDes bisa bergabung untuk bisa mendengarkan penjelasan secara langsung. Dan ini langsung dari salah satu orang penting lah ya di ID Food. Jadi ini bukan kemudian kelasnya Suryo Koco anak jalanan yang ngomong, tapi ini memang dari ID Food-nya langsung. Dan gambaran bisnisnya kayak apa di TV Desa sudah ada di tayangannya, mungkin bisa dilihat di editorialnya. Di sana sudah ada gambaran informasinya dan itu atas izin beliau juga. Pak, saya bikin seperti ini kira-kira gimana? Oke, bagus. Boleh di-share ya? Boleh. Jadi kita upload. Kira-kira itu. Gitu Mas Panudi, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan tertarik untuk bisa bergabung. Dan kita juga sudah ada grupnya untuk yang minat menjadi mitra. Nah, kalau nanti sudah minat jadi mitra, nanti kita akan pastikan segera bergabung atau enggak. Dan karena memang ruang ruang koordinasi yang paling mudah hari ini menurut saya adalah WhatsApp. Jadi nanti peminatan kemitraan itu karena grup WhatsApp itu kan maksimal 1.000 sekian ya. Jadi kalau berdasarkan kabupaten kota di seluruh Indonesia kan jumlahnya 512 kalau nggak salah. Jadi masih mungkin dengan cukup satu WhatsApp itu akan menjadi ruang koordinasi teman-teman stoki seluruh Indonesia. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih untuk waktunya. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Terima kasih Pak Dikoco, ini luar biasa ini. Ini sebenarnya tidak hanya ya lembaga ekonomi lokal desa ya, tadi BUMDes atau yang lain, juga kalau di badan usaha milik petani juga bisa, mungkin juga secara pribadi individu juga menarik tadi. Karena tadi sudah sampaikan Pak Dikoco, eh, ini nanti biar eh, karena sistem bisnis tadi, kalau kawan-kawan, saya harapan kami kawan-kawan ketika memang tertarik atau belum jelas lah, atau akan menanyakan, saya kira sangat sangat karena apa? Karena saya kira ketika kami secara pribadi pun sebenarnya berminat, hanya aja memang harus melihat kondisi saat ini. Tapi yang jelas itu menarik bagi khususnya yang di pedesaan itu. Mungkin kalau yang istilahnya pilotnya tadi kan di Sulawesi sama di Bogor ya Pak, di Nusa Tenggara Timur atau apa mana tadi. Saya kira itu juga, tapi memang kita yang lebih lebih enak itu kalau kita juga mencoba katakanlah trial di wilayahnya yang punya istilahnya lahan, kemudian punya kebiasaan bercocok tanam, baik itu padi atau yang lain-lain. Tadi Pak D, yang menarik ini sambil menunggu kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan untuk resen eh, terkait dengan tadi skema bisnisnya tadi. Oke ya, ada Mas Haji nih. Monggo Mas Haji.
kami persilakan Mas Haji. Lanjut dulu, lanjut. Oke ya. Ini Pak D, tadi jangan menarik kan eh, pertama kan 10 liter ya, ya tadi udah dijelaskan kan lah, sekitar berapa tadi satu ya 150 ya 150 per liter ya 150 per liter lah. Ini memang perlu juga kita kita istilahnya kita kawan-kawan yang tertarik untuk mencoba terkait dengan eh, membuat demplot sendiri gitu loh. Bomnya satu satu petak awal lah. Jadi juga sudah disampaikan Pak Dikoco. Mungkin mudah-mudahan nanti segera eh, WA khusus tadi. Saya kira ini juga menarik ketika WA khusus. Saya kira kan era sekarang ini kan perlu katakanlah kecepatan kaitannya dengan berbagai macam kondisi yang sekarang, perubahan iklim dan yang seperti itu. Kemudian ini Pak Di, ketika karena kalau eh, saya juga ingin tahu istilahnya expirednya itu. Expirednya itu kemasan pupuk tadi, pupuk per liter tadi, itu expirednya, anu, karena saya hanya berpikir gini, ketika ini saya hanya melihat mengamati yang sudah-sudah itu yang saya nggak tahu apakah itu dari bantuan atau apa, itu ternyata ada expirednya dan itu ketika dimanfaatkan juga tidak tidak anu Pak De, efeknya tidak bagus juga dalam konteks umpamanya bibit, bibit, bibit salah satu bibit itu juga tidak. Nah ini saya juga pengen tahu expirednya. Ketika expired tapi belum habis, apakah itu bisa ditukar atau gimana? Atau ada expirednya tidak? Kemudian ketika sudah masa expirednya ditukar, kalau belum habis ditukar yang baru atau seperti apa ini Pak Di? Biar nanti kawan-kawan juga eh, kira-kira eh, terkait dengan itu seperti apa Pak Di? Monggo Pak Di. Oke, terima kasih. Jadi expired produk ini 2 tahun, Mas. Expirednya 2 tahun dan kami tadi sudah sampaikan dalam batasan 3 bulan kalau memang kira-kira tidak tertarik melanjutkan, dia bisa retur. Diretur aja ke kita. Jadi taruh kata ini kan sebenarnya lebih pada game change-nya atau tantangannya adalah tertarik nggak untuk ambil dulu. Ambil ketika taruh kata nih Mas Panudi ambil Sukoharjo. Ada waktu 3 bulan Mas Panudi untuk melihat apakah ini punya potensi apa enggak. Kalau enggak punya potensi tinggal menyampaikan, mohon maaf kayaknya kami tidak bisa berlanjut, masih ada sisa 5 botol nih. Kemudian ya 5 botol kita beli, balikin ke kami. Dan kemudian wilayah itu kita berikan ke yang lain. Kenapa batas waktunya 3 bulan? Ya kami lebih melihat bahwa dalam waktu 3 bulan ini kawan-kawan bisa melihat punya kemampuan nggak untuk menjual ini atau punya punya chemistry nggak untuk jualan produk pupuk gitu kan. Kalau nggak ada chemistry kan mungkin lebih cocok jadi mitranya ID Food atau mungkin lebih cocok lagi nanti dengan produk program-program kami kebetulan dengan Perpuk Desi kita juga sedang merencanakan ketika memang ada tempat-tempat yang punya potensi untuk pengembangan budidaya ikan dan seterusnya, nanti kita juga akan masuk ke wilayah-wilayah itu. Jadi ini lebih pada game change aja. Artinya tantangannya adalah di 3 bulan ini. Tantangannya adalah berani memulai apa enggak. Taruh kata umpama nih, ternyata sampai 3 bulan enggak, enggak dimanfaatkan 1 botol pun. Artinya tidak tidak punya keberanian untuk mencoba gitu kan. Tetapi pengen hanya sekedar menjual aja. Kemudian sampai di 3 bulan tidak ada repeat order. Kemudian kita akan tanya, Anda masih tertarik atau enggak? Kalau enggak tertarik, sisa berapa? Balik ke sini, kami cari orang yang baru. Jadi pastinya kita akan memperlakukan itu dan kalau bicara expired dengan waktu 2 bulan, Mas Panudi, 2 tahun, Mas Panudi, maka sebenarnya ketika konsepnya adalah yang datang duluan dijual duluan, itu nggak mungkin kemudian akan ada barang yang
tersimpan sampai expired kan kira-kira kayak gitu. Jadi itu Mas Manudi. Dan ini sudah terkonfirmasi dengan tim produksi bahwa expirednya 2 tahun dengan penyimpanan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau dijemur ya pasti otomatis karena ini ada bakterinya, bakteri baik untuk keperluan tanah. Ketika kena panas secara langsung terus-menerus ya pasti kualitasnya tidak bisa sampai 2 tahun. Jadi nanti kita akan guidance cara menyimpannya dan seterusnya, cara jualannya dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Diojo. Ini bahkan nanti ada guidance-guidance yang kira-kira cara penyimpanannya, mungkin juga strategi pemasaran penjualannya. Saya kira ini juga menarik nih kawan-kawan. Karena rata-rata, setahu saya nggak tahu kan. Rata-rata kalau yang TPP, yang TPP atau BUMDes itu pastilah saya katakan pasti itu eh, wilayahnya itu ada hamparan hamparan pertanian lah. Entah itu pertaniannya apa. Saya kira kalau kita apa istilahnya melakukan ya seorang TPP pasti itu berkomunikasi berdialog itu pasti. Berdialog baik itu dengan pemerintah desa, dengan warga atau kelompok tani atau yang lain itu pasti. Ini karena menariknya kan di situ. Makanya itu juga peluang-peluang untuk sebagai tempat untuk pemasaran. Memang yang lebih puas lagi kalau saya pribadi ya mencoba untuk lokasinya sendiri gitu loh. Itu nanti akan istilahnya apa ya? Penjelajahannya itu akan tahu tuh kalau kita praktek sendiri Nah, mulai. Mas Paludi mungkin ada tambahan sedikit sebelum kelupaan. Jadi pertemuan kita dengan teman-teman dari Perfecto yang menarik salah satunya adalah padi yang kemudian ditanam dan menggunakan Perfecto secara penuh ya. Tidak menggunakan pupuk kimia apapun. Jadi secara pengolahan dari awal akan melakukan persemaian dan seterusnya itu ada standar-standarnya menggunakan Perfecto sampai kemudian pemupukan dan seterusnya menggunakan Perfecto penuh tanpa menggunakan kimia itu kualitas padinya itu kadar gulanya rendah. Dan yang kemudian menjadi menarik adalah dari pihak pemegang prinsipalnya Perfecto menyampaikan kalau ada yang siap untuk melakukan itu akan diberikan asistensi dan kemudian produknya dibeli. Jadi padi yang kemudian 100% menggunakan Perfecto itu siap dibeli produknya karena kebutuhan dari beberapa negara untuk produk padi yang menggunakan Perfecto ini sangat tinggi. Jadi ada permintaan dari Qatar, ada permintaan dari Singapura karena memang kualitas padinya berbeda. Kira-kira itu tambahan informasinya. Jadi ketika mungkin kawan-kawan ada di wilayah pertanian padi, bisa nanti dikomunikasikan dengan kita siap untuk menggunakan Perfecto penuh ya. Itu nanti akan ada pendampingan dan kemudian ada kesiapan untuk pembelian oleh pihak dari pemegang prinsipalnya Perfecto. Kira-kira itu Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya, kami buka lagi. Silakan kawan-kawan. Ini kan kesempatan kita untuk apa ya istilahnya mendampingi. Mendampingi itu kan tidak harus Katrano, tapi mendampingi kan sesuai dengan kebutuhan di wilayah kita. Kalau wilayah kita pertanian, kenapa tidak tidak saya kira ini kawan-kawan mungkin bisa mencoba yang terkait dengan pertanian ini pupuk. Kalau subsidi mungkin kan kawan-kawan petani itu sudah ada lah, sudah terbiasa. Coba pupuk yang ini prospekto ini kan mencoba kira-kira seperti apa ditawarkan. eh,
kawan-kawan saya kira cukup menarik ini. Kira-kira seperti apa sih ketika ini Pak Di? Ketika ini Pak Di, karena kan bibit kemarin saya juga nanam tapi ini bibit ini kemarin kayaknya saya mendapatkan bibit tapi mudah-mudahan tidak ada dari pupuk kimianya yang kemarin bibitnya itu loh, persemaiannya tadi. Kami ini baru baru tanam gitu, walaupun petanya paling sekitar 900-an meter. Mungkin, nah ini ada anu Pak Di, ini kaitannya dengan itu gitu. Mudah-mudahan nanti ya, karena ya melihat suasana nih, tapi yang jelas cukup menarik. Ini ada yang tanya Pak Di di chat ini, terkait dengan kalau untuk tanaman tebu bagaimana ini? Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Pak Nudi, jadi dari aplikasi yang sudah dilakukan untuk tanaman keras, itu yang sudah teruji itu untuk keperluan sawit. Jadi sawit yang kemudian sudah istilahnya apa ya sawit ya, sudah mulai produktivitasnya rendah, itu kemudian diimplementasikan Perfecto itu kemudian bisa kembali berbunga. Itu yang sudah ada ya. Tapi kalau untuk tebu memang kita belum ada perspektifnya informasi, tapi kita coba tanyakan ke ini ya, karena memang data-datanya kan ada di GPT juga, kita sudah injek ke asistennya, kita coba tanya untuk Perfecto pada tanaman tebu. Jadi memang jadi kami pengen semua informasi itu jujur ya. Kami tidak pengen kemudian mengada-ada dan seterusnya. Jadi ketika kita tanya, mungkin saya share ya, biar kita fair aja. Jadi di sini bagaimana manfaat Perfecto pada tanaman tebu. Untuk tanaman tebu, materi Perfecto yang diunggah itu belum menyantumkan data uji dan dosis. Jadi memang GPT yang kita siapkan memang diinsert dengan data-data yang real kami sudah punya. Jadi di sini kalau kita lihat maka pada tanaman tebu target utamanya bukan tanaman cepat hijau, tetapi membangun pengakaran dan pertumbuhan varietas yang kuat. Materi Perfecto kombinasi ini ya kan didukung mikroba, manfaatnya mendukung perkembangan akar. Jadi secara informasinya seperti itu, mendukung pertumbuhan vegetatif, membantu efisiensi penyerapan hara, membantu penyiapan hara dan seterusnya, penyerapan haranya. Kemudian di sini juga disebutkan mendukung kesehatan tanah. Jadi mendukung ketahanan tanaman terhadap cekaman. Kemudian peran Perfecto pada pemupukan tebu, saya lebih menyarankan bagian dari paket manajemen nanti kita akan kita akan gali lebih lanjut mengganti keseluruhan produk tebu. Jadi mungkin ini langkah aplikasi belum ada dosis yang kita rekomendasikan karena yang ada di kami sementara ini adalah sayuran, buah, bunga, buah, padi, kelapa sawit, dan nanas. Jadi kira-kira itu. Data yang sudah kami punya adalah untuk sayuran, bunga, buah, padi, kelapa sawit, dan nanas. Nah, nanti kita akan coba lihat kalau ada informasi-informasi yang terbaru tentang ini, nanti kita akan update di GPT ini. Jadi, Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. kalau tebu sementara ini belum ada best practice-nya. Tetapi kalau akan dicoba, disilahkan nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, koordinasi lebih lanjut, karena memang belum ada uji pemakaian untuk tebu.
bisa juga nanti kita koordinasikan untuk kemudian kita fasilitasi untuk tanaman tebu nanti seperti apa dan seterusnya. Kalau dengan fasilitasi otomatis ya ada komitmen untuk memberikan laporan informasi dari apa implementasinya seperti apa. Saya pikir itu yang bertanya tentang tebu dari siapa tadi? Dari Morodah ya, dari Wasilatul Morodah. Kira-kira itu Mbak, nah, Mbak ini ya. Nah, silahkan nanti kalau memang ada ketertarikan lebih lanjut, boleh berkomunikasi ke saya atau bisa langsung masuk ke apa, masuk ke grup, eh, masuk ke grup minat untuk kemudian nanti kita bisa ngobrol lebih dalam di sana karena di apa di grup peminat stokis ini juga ada dari tim di dari pemegang prinsipalnya. Kira-kira itu informasi yang bisa saya berikan. Itu Mas Manudi. Terima. Izin Pak De, dari Manado Pak De. Oh, siap, dipersilakan. Oh, silakan. Pak De, saya mau lanjut nih tentang stokis tuh. Ya, monggo. Ya, memang kalau dari saya melihat ini, Pak De, saya sudah uji yang kemarin tuh, baik di kentang sama wortel sama daun bawang. Itu saya buktikan sendiri. Apalagi Walter itu, Pak De, itu luar biasa itu wortel itu. Nggak perlu lagi nambah-nambah pupuk. Itu hasilnya, dan kemarin saya coba hanya sedikit, mungkin kurang lebih 11 bedeng ya. Memang tidak pakai pupuk sama sekali untuk kentang. Saya memang nggak mencoba, saya memang praktekkan sendiri itu Pak De. Dan ini benar, memang hasilnya yang saya kirim itu cukup besar-besar sih. Mungkin kalau nambah sedikit pupuk ya mungkin saya belum coba gitu. Cuman Pak De, saya mau lanjut ke stokis ini Pak De. Saya kemarin sudah ada teman yang di daerah saya di dataran tinggi hortikultura mau pesan ini. Cuman untuk harga yang pasti itu seperti apa Pak De? Saya baru beberapa menit masuk. Pagi-pagi saya sudah masuk tidak ada orang, saya keluar. Nah ini saya di jalan, aduh sudah mulai ini saya ingat. Nah boleh Pak De tentang stokis ini kurang lebih 2 jutaan itu, terus alurnya seperti apa? Mohon ada penjelasan karena saya baru masuk nih Pak De. Jadi kalau teman-teman, kalau dari wortel dan kalau tebu itu belum ada penjelasan, tapi ada 3 macam yang saya sudah pergunakan praktek sendiri, itu memang sangat baik ya. Ya, makanya Oke, saya mau masuk, saya mau gabung di stokis itu Pak De. Kalau siap, boleh siap. ada penjelasan yang lebih rinci Pak De terkait ini, kan Oke, 1 jutaan apa ya 2 juta itu belum pasti kejelasannya, boleh dijelaskan Pak De. Lanjut tadi. oke, oke, siap. Jadi gini Bang Dev, ya, ini tadi yang saya sampaikan kawan-kawan yang sudah melakukan apa uji coba, melakukan praktek untuk horti, apa sudah terbukti dari statement langsung dari beliau tentang manfaatnya. Nah, ketika Bang Dev tadi menanyakan ini ceritanya 2 juta kayak apa nih Pak D? Jadi satu harga pokok yang kemudian kawan-kawan akan terima adalah 1 liternya 150.000. Nah, kemudian untuk menjadi stokis itu harus beli 10 liter pertama, kemudian akan tercatat sebagai stokis untuk areal tertentu. Jadi kalau kata Bang Dev ini ada di kabupaten mana, maka di kabupaten itu semua nanti pembelian harus lewat Bang Dev. Kira-kira kayak gitu. Jadi belanja 10 liter, kemudian itu di luar ongkos kirim ya. Ongkos kirim nanti dibayar langsung pada saat barang nyampe. Kita menggunakan kargo JNT. Jadi Bang Dev ketika tertarik, oke Pak De saya tertarik. Maka tinggal belanja 10 liter, kemudian barang dikirim, kiriman sampai Bang Dev yang membayar ongkos kirimnya. Harganya berapa ketika kemudian dijual? Kami menetapkan harga eceran tertingginya 175.000.
tidak akan ada yang jual yang lain selain Bang Dev di wilayah itu dalam jaringan kita. Dan saya sudah juga minta eksklusif kepada kawan-kawan di pemegang prinsipal, kalau kemudian kami sudah punya mitra stokis di wilayah itu, maka dia tidak boleh melakukan penjualan di luar jaringan dari Kode Indonesia. Kira-kira itu Bang Dev. Jadi kalau Bang Dev mau nih ada tetangga kalau tetangga desa yaitu masuknya nanti pembeliannya di Bang Dev. Tapi kalau tetangga desa satu kabupaten ya. Tapi kalau beda kabupaten, Bang Dev bisa merekomendasikan dia menjadi stokis di kabupaten yang kawan Bang Dev itu. Dan nanti polanya seperti itu. Jadi nanti pada prinsipnya gini Bang Dev, ketika sudah menjadi stokis, semua orang yang kemudian tertarik untuk belanja dia akan direkomendasikan belanjanya di mitra stokis kita ketika dia ada di wilayah taruh kata Kabupaten X gitu kan. Kemudian ada yang langsung kontak ke kita, dia mau beli, kita akan tanya, Anda tinggal di mana? Ketika tinggalnya di Kabupaten X, maka kemudian kita akan merekomendasikan silahkan melakukan transaksi dengan stokis kami, namanya ini, nomor kontaknya ini. Jadi kami juga membantu untuk kawan-kawan bisa melakukan transaksi atau melakukan penjualan. Nah, mau dijual berapa? Itu silahkan dari stokis akan menjual, tapi dengan batas atas adalah 175.000. Taruh kata ketika orangnya datang kemudian negosiasi, kamu kan belanjanya banyak, bla bla bla, nanti saya akan rutin dan seterusnya. Ya nego-nego ya terserah. Taruh kata kemudian Bang Dev bilang ya udah deh 160 aja atau 165, ya itu terserah Bang Dev. Yang jelas kami membuat aturan limit tertingginya. Limit tertingginya itu. Untuk hari ini kita tetapkan seperti itu. Kira-kira itu Bang Dev, semoga bisa mendapatkan gambaran dan bisa segera kita eksekusi lebih lanjut. Izin, Itu Pak, Pak, siap. izin saya Monggo, menanya. monggo, monggo Harga Mas Dep. kita kan gini, kita kan dikasih harga 150 ya, Hmm, 150.000. hmm, Sementara harga tertinggi dia 175, berarti selisihnya 25. ya, Nah, untuk COD-nya, COD apa namanya, apa ongkos kirim. ongkos kirimnya itu kemarin berapa ya? Ongkos kirim nanti bisa bisa dikomunikasikan dengan kita informasi, atau kalau enggak Bang Dev bisa cek ke JNT Kargo. Makanya kami menyampaikan bahwa pengiriman menggunakan JNT Kargo. Kalau JNT Kargo karena memang ini konsepnya kargo pasti harganya murah. Artinya taruh kata seperti yang kemarin kita kemarin ada kirim apa ke Semarang itu, kalau pakai biasa itu harganya sampai 150, kemarin ketika pakai JNT Kargo cuma 50.000. Jadi nanti untuk harga apa untuk biaya kirimnya Bang Dev bisa bisa tanya bisa searching atau googling ke JNT Cargo atau bisa tanya JNT Cargo yang terdekat di situ, bisa ditanya ini kalau kirim dari Jakarta ke sini harganya berapa per kilonya. Jadi diasumsikan saja 1 liter sama dengan 1 kilo. Nggak nggak akan terlalu menguras dari yang 25.000 lah, kira-kira kayak gitu Bang Dev. Gitu Gitu Bang Bang Dev. Dep. Halo, Pak Dia Dep. dia itu kan satu satu apa ya, satu 1 liter 1 liter. Dia itu kan kemarin satu karton itu berapa banyak? 12 ya, atau 10 ya? satu karton itu standarnya 10. Eh, eh, sorry, sorry, Bukan sorry. 12. Kemarin update kemarin mestinya kalau satu karton sampai 12, 12, 12 botol bisa. Berarti 12 kilo ya? Ya, Kalau dia kali 10.000 sekilo, enggak sampai 10.000 sekilo. Coba ya kita coba cek ya, kita coba cek di harga ini ya. Kita bisa tanya apa? Kita bisa tanya ke Google lah atau
Bang Dev di mana lokasinya? Minahasa Selatan. Cari tahu ongkos kirim Saya lupa kemarin bayar berapa ya. kargo CNT Kargo Jakarta ke Minahasa Utara, Selatan. oh Selatan. Ini Preperto ini Pak De, saya udah uji Pak De. Kalau kesuburan luar biasa. Itu saya ketika di 1-2 bulan itu tidak ada hama. Saya nggak pakai pakai pembasmi hama, nggak ada. Emang murni pakai itu aja. Jadi ada minimalnya kalau 10 kilo dia kenanya 209.000. Jadi kalau Ah, 209.000 berarti satu satu kilonya 20.000 ini. Coba nah nanti itu Pak coba De. nanti kita cek ulang ya, kita cek ulang Kita untuk jual kemudian berapa nih Pak De? 19.000 per kilo. Nanti coba kita cek ulang untuk apa konfirmasi harganya supaya tidak Kepastian ya Pak De, membebani. karena saya udah mau pesan Pak De, karena udah Oke, siap-siap. diminta Nanti juga kita itu. komunikasikan ya. Terus jadi stokis itu pasti ada bonus-bonus ya Pak De, apa berangkat ke Amerika gitu Pak De. Nanti jadi kalau untuk stokis ini nanti dalam jumlah-jumlah order tertentu kami akan memberikan tambahan Ya, tambahan rewardnya Pak De. kemanfaatan. Ya, Ya, itu sudah harus ada kita ada. siapkan. Jadi kalau kata nih, oh sudah sampai 1.000 liter dan seterusnya. Kita sudah siapkan itu. Nanti coba Robi ada di sini nggak ya? Oh, Robi belum Ada, bergabung. Nanti saya coba koordinasikan untuk biaya pengirimannya. Ya, oke Tuh, ya ada Bang Pak. Dev ya. Siap Pak De, terima kasih Pak De. Di sejepannya Pak De, kalau 20.000 Pak De, waduh saya kasih harga berapa tuh Pak De? Oke, siap-siap. Nanti apa apa kemudian kita akan ada harga khusus atau apa nanti kita evaluasi. Terima Siap kasih, Pak De. terima kasih. Pak De, Ya, lanjut Pak De. yuk, Oke, yuk. oke, masih Pak Dep. Ya, Ya, kami beri kesempatan gitu Mas Mas Maludi. Aji. Ye, ya, kami beri kesempatan Mas Aji Martono. Monggo Mas Aji. Halo, monggo Mas Saya Aji. ikut dulu, belum ini, masih menyimak dulu dari Mas Koco, Mas Amudi. Oke, ya, saya sebenarnya tertarik tadi dengan Bang Dep tadi loh. Tadi disampaikan kata eh, tidak ada hama selama 2 bulan, kemudian subur. Saya pengen tahu kaitannya karena gini, kaitannya dengan hasilnya, hasil panennya itu. Seperti apa katakanlah mungkin kalau perbedaannya antara sebelum pakai pupuk prospektus sama sesudah itu loh. Ini sebenarnya itu kalau Bang Adef masih bisa komunikasi ini. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Kira-kira seperti apa, Bang Dep? Eh, Kemarin memang dari saya praktek sendiri, saya uji sendiri, bukan ya hanya ya mendengar ya. Dia memang panennya waktu itu ya, pakai pupuk sama tidak pakai pupuk sama sih saya lihat kondisinya. Itu. Jadi keuntungan kita hanya pestisida itu yang hama racunnya itu, pembasmi hama ya namanya dia. Ya, Pembasmi hama itu aja. Artinya Jadi kita untungnya di situ karena saya lihat ongkosnya. jadi lebih menghemat ongkos karena tidak keluar biaya untuk pestisida. Kira-kira kayak gitu. Iya, benar itu. Kalau saya lihat, setelah saya lihat, kok pakai pupuk sama nggak pakai pupuk, kayaknya hasilnya sama. Cuma perbedaannya adalah di ongkos. Dia tidak sewa untuk penyemprotan, dia tidak beli
tidak mengeluarkan ongkos apa namanya itu untuk membeli pembasmi hama itu. Itu Pak De. Saya lihat sama sih, saya lihat kualitas. Ini ada pupuk sama yang tidak pupuk gitu. Tapi saya tidak tahu kalau saya tambah pupuk lagi apa dia lebih besar. Itu sih Pak De. Daun bawang itu paling bagus lagi Pak De. Daun bawang. Weh, dia apa suburnya, tapi lebih 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 saya terasa itu Pak De di wortelnya itu Pak De. Itu daunnya itu berbeda dengan yang punya mereka yang pakai pupuk. Mereka punya kan kadang pakai pupuk urea aja, pakai pupuk untuk penyubur kan. Tapi kalau saya itu memang sama sekali tidak pakai tambah lagi pupuk biasanya. Itu udah warna apa kehijauan ya, Mam. Ya, hijau ya, hijau, hijau. Itu beda sekali. Makanya mereka kaget kemarin ini. Saya juga ini kan baru baru selesai panen juga. Ya, baru selesai panen wortel juga ini. Baru selesai panen dibayar lumayan untuk hampir 102 tempat itu. Nah, itu mereka tertarik itu, Pak De. Mereka tertarik karena kok ini wortelnya beda ya. Terus buahnya itu mulus gitu, licin. Dia nggak bengkok-bengkok, lurus dia. Wah, keren Pak De. Itu aku praktek sendiri. Itu aku uji sampai hari ini Pak De. Tapi sekarang kan sudah habis Pak De yang kemarin dikasih itu. Jadi aku mau beli sebenarnya, tapi karena ada program stokis, makanya aku mau maju. Karena tetangga-tetangga saya itu mereka kaget gitu. Kaget Pak De. Gitu Pak De. Terima kasih Pak De untuk jadi percontohan ya Pak De. Udah selesai ya. Itu tagihannya. Oke, Ya, siap-siap. ya. Terima kasih Pak Dev ya atas informasinya. Ini yang Ini Pak, ini besar sekali nih. Coba lihat nih. Ini lagi aku lagi saking Kalau itu itu buat kawan tidur itu. saking senangnya saya dapat wortel. Saya beli di pencinta wortel saya. Memang saya setiap nggak pernah berhenti untuk wortel sekarang. Dengan adanya MBG, wortel itu jadi mahal sekarang. Makanya saya Oh, langsung beli ini wortel. itu Iya, Pak. makin berkibar aja ini KDMP-nya Matani satu ini. Ini pertanyaan berikutnya akan jadi bisnisnya koperasi atau bisnis pribadi aja nih? Oh, kalau aku nih bisnis ini nanti bisnis pribadi dulu. Kalau aku Oh, berarti nggak ada siap. duit, gimana sih? Oke, Negara, siap-siap. negara ini lagi bom-bom terus ini kita ini. Waduh, capek nih nunggu. Belum ada jelas ini. Aduh. Oke, siap-siap. Ini pribadi Pak De, nggak mau di koperasi Pak De. Saya mau Siap. pribadi aja. Karena Oke, memang oke. dataran saya di dataran tinggi itu kan 1.700 tingginya dari permukaan laut. Jadi saya itu memang di daerah saya itu penghasil Indonesia Timur, Pak. Pak itu di Modo Inding, boleh dicek di Google. Daerah saya itu Modo Inding namanya. Mungkin nanti kita coba juga Pak Dev ketika apa yang sudah dilakukan Pak Dev dan seterusnya, kita mungkin akan meminta untuk tim yang dari Malaysia untuk bisa berkunjung ke sana Iya, Pak sekaligus De. sekaligus ngecek kondisi tanah karena kadang-kadang bicara pupuk itu kan nggak cuma sekedar bicara tentang dosisnya berapa tetapi Iya, harus juga dicermati tentang kondisi anu. tanahnya dan seterusnya sehingga ketemu formula yang paling optimal dengan efisiensi biaya yang Iya, iya. paling bagus. Jadi nanti kita coba akan sampaikan juga untuk pemegang apa pemegang produk di Indonesia untuk bisa kita komunikasikan. Karena Boleh Pak De. Pakai kemarin di yang TV di Pak De. Bogor juga datang ke Bogor, udah ketemu sama Bu Siti juga untuk kemudian memberikan catatan-catatan atau memantau dari UBI ya kalau nggak salah ya yang di Bogor. Oh, kalau kalau Siti Ubi ya. Ya, ya, UBI. Kalau saya ini Pak De. Ya, dan malah informasi yang terakhir kemarin, Bu Siti sempat menyampaikan karena pemakaiannya cukup
bagus dan kemudian sepertinya beliau ada relasi juga dengan kawan yang di Saudi, jadi sempat mengirim sampelnya untuk keperluan kawannya yang di Saudi. Siapa tahu ada kemanfaatan di sana ya nanti pembicaranya jadi beda lagi tuh, manfaat bisnisnya akan jadi beda lagi karena membuka ruang bisnis di luar negeri. Kira-kira kayak gitu, Bang Dev. Kalau aku Pak De boleh dibuka Pak De untuk wortelnya Pak De, siapa tahu ada di sana itu Siap. siap bisa kerjasama Ya, Pak De. bisa jadi mungkin juga ketika melihat wortelnya ada varietas-varietas tertentu yang bisa dikembangkan di wilayahnya Pak Dev itu bagian dari apa pengembangan bisnis pertanian yang dilakukan oleh Kode Indonesia. Kira-kira Ya. itu, Bang Dev. Kayaknya Pak Makasih De sekali bikin video, dukungannya. izin Pak De bikin video apa supaya kita bisa sebarkan gitu kan untuk Ya, kalau Pak De siap-siap. kan ya seperti itu hebat Pak De. Kalau kami ya belum tahu yang bikin-bikin begitu Pak De. Oke, siap. Ya. Siap Pak De. Halo kawan desa, yuk berikan komentar dan tekan tombol suka. Jangan lupa subscribe juga ya. Bagikan video ini agar bermanfaat. Luar biasa ini, Bang Dev ini ternyata cocok kaitannya dengan proyek-proyeknya dan hasilnya luar biasa. Bahkan eh, tadi menghemat ongkos untuk pestisida dan upahnya. Ya, saya kira ini kita sudah di penghujung. Dipersilakan Pak Dekoco untuk closing statement. Monggo Pak De. Oke, terima kasih kawan-kawan. Satu, kita memang mencoba ingin mengajak BUMDes untuk menjadi mitra stokis. Tapi ini tidak berarti menutup kemungkinan untuk koperasi desa, untuk apa badan usaha milik pertanian maupun untuk pribadi. Jadi kami lebih melihat pada siapa yang tertarik untuk bergabung dan maju bersama-sama. Prinsip koperasi adalah membantu diri sendiri bersama-sama. Itu yang perlu kita pegang. Jadi siapapun itu yang ingin membantu diri sendiri bersama-sama, ya layak untuk bergabung ke gerakan kita. Nah, nanti untuk kayak Bang Dev tadi, paling satu tambahan syarat, kita berikan linknya untuk kemudian bergabung menjadi calon anggota koperasi sehingga fasilitas menjadi stokis bisa terpenuhi dan catatan tadi mungkin ada perhitungan-perhitungan yang kurang cermat di kami tentang ongkos kirim. Jadi nanti akan kita evaluasi bersama dengan manajemen untuk kemudian membuat aturan terbarunya seperti apa. Saya pikir itu Mas Panudi semoga menjadi ruang untuk kita semakin punya kesempatan usaha dan cara-cara atau mungkin ya cara-cara bahasanya kadang-kadang kalau ngomong trik kesannya jadi negatif gitu kan. Tapi mungkin cara-cara lain yang bisa dilakukan adalah kalau kawan-kawan merasa wah ini oke nih berani dicoba gitu kan. Bisa jadi segera mendaftar dan kemudian untuk implementasinya mungkin karena tidak punya lahan atau apa dan seterusnya dimulai dengan pendekatan dengan petani yang memang punya keberanian untuk melakukan uji coba. Saya pikir itu bagian yang bisa dilakukan. Jadi bermitra dengan petani yang mau make taruh kata nih, oke deh, apa dalam tanda petik bertaruh deh 150.000 1 liter difasilitasi petani untuk memanfaatkan itu, guidance-nya seperti apa diikuti, kemudian secara prosesnya didokumentasi. Begitu itu menarik, maka kemudian kesempatan menjadi stokis sudah di tangan kawan-kawan. Jadi kalau umpama taruh kata ini nggak jalan, kemudian udah deh mau kita hentikan sisa berapa botol ya tinggal dikembalikan ke kita dan kawan-kawan tidak menanggung kerugian yang besar. Kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu Mas Manudi dan saya sudah bagikan juga link untuk yang tertarik bergabung ke stokis sudah saya bagikan linknya. Silakan klik aja ke situ. Ketika nanti sudah masuk kita bincang-bincang. Kalau nggak jadi gabung juga nanti tinggal keluar dari grup. Kalau ingin bergabung ya nanti ada data-data yang kita butuhkan. Terima kasih, salam sehat untuk semua.
Salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dikoco dan kawan-kawan yang lain yang sudah bergabung dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Eh, kita sudah di penghujung. Mudah-mudahan kaitannya dengan topik tema pada pagi hari ini menambah wawasan dan referensi bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa semua.